Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renisa Beta Nurlian dengan NIM 200512140404 dari kelas Sistem Informasi 2020B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai algoritma penjadwalan highest ratio next. Pada PowerPoint ini terdapat 4 materi yang akan saya jabarkan secara garis besar, yaitu materi yang pertama adalah pendahuluan, materi yang kedua adalah penjelasan algoritma, materi yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan algoritma, materi yang terakhir adalah implementasi algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Baik, poin yang pertama adalah materi pendahuluan. Jadi, penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme pada sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja atau proses yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan tersebut bertugas untuk memutuskan proses yang harus berjalan dan kapan serta berapa lama proses itu berjalan. Penjadwalan tersebut didasarkan pada sistem operasi yang menggunakan multiprogramming dengan cara mengalahkan kerja CPU untuk beberapa proses, sehingga CPU akan semakin produktif. Konsep dasar dari multiprogramming ini adalah suatu proses akan menggunakan CPU sampai proses berada dalam status menunggu atau selesai. Pada saat menunggu, maka CPU akan menganggur. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal ini, maka CPU dialihkan ke proses lain yang ada saat suatu proses sedang dalam keadaan menunggu dan demikian seterusnya. Terdapat 2 strategi penjadwalan proses, yaitu strategi penjadwalan non-preemptive dan strategi penjadwalan preemptive. Penjadwalan non-preemptive yaitu begitu proses diberi jatah waktu pemroses, maka pemroses dapat diambil alih oleh proses lain, sehingga proses disela sebelum selesai dan dilanjutkan dengan menunggu jatah waktu pemroses tiba kembali pada proses tersebut. Sebaliknya, pada penjadwalan preemptive, proses dapat disela dan diambil alih dengan proses lainnya, walaupun prosesnya belum selesai dikerjakan dan menunggu jatah waktu untuk melanjutkan proses semula. Kriteria pengukuran dan optimasi kinerja penjadwalan. Terdapat beberapa kriteria pengukuran dan optimasi algoritma penjadwalan, yang pertama adalah adil. Setiap proses mendapatkan jatah waktu pemroses yang sama dan tidak boleh ada yang mengalami starvation. Starvation adalah kondisi bahwa proses tidak pernah berjalan karena tidak dijadwalkan untuk berjalan. Sasaran penjadwalan seharusnya menjamin setiap proses mendapatkan pelayanan dari pemroses secara adil. Yang kedua adalah efisiensi. Kriteria ini dapat dihitung dengan perbandingan waktu sibuk pemroses dengan total waktu operasi sistem komputer secara keseluruhan. Sasaran penjadwalan adalah menjaga agar pemroses tetap dalam keadaan sibuk, sehingga efisiensi sistem komputer mencapai nilai maksimum. Keadaan sibuk berarti pemroses tidak menganggur. Layanan pemroses termasuk waktu yang dihabiskan untuk mengeksekusi program pemakai dan layanan sistem operasi secara efektif, bukan untuk melakukan penjadwalan itu sendiri. Selanjutnya ada response time interaktif, yaitu waktu yang diperlukan dari perintah masukan terakhir sampai ditampilkan di perangkat. Waktu tanggap untuk sistem interaktif biasa disebut dengan terminal response time. Waiting time waktu nyata, yaitu waktu yang diperlukan dari perintah masukan terakhir sampai dieksekusi oleh pemroses atau CPU. Waktu untuk sistem waktu nyata biasa disebut dengan event response time. Kemudian ada turnaround time, yaitu waktu yang dihabiskan dari submit sampai completion atau finish. Waktu yang dimaksud adalah waktu yang dihabiskan proses berada di sistem yang diekspresikan sebagai penjumlahan waktu eksekusi atau waktu layanan proses atau job, dan waktu menunggu dari proses itu. Dan yang terakhir ada throughput,
yaitu jumlah kerja atau proses yang dapat diselesaikan dalam satuan waktu. Cara untuk mengekspresikan throughput adalah dengan jumlah proses atau job pemakai yang dapat dieksekusi dalam satu unit atau interval waktu tertentu. Berikut adalah berbagai algoritma yang dikelompokkan berdasarkan penerapan strategi yang digunakan. Strategi pertama adalah strategi non-preemptive, yang terdiri atas FIFO, yaitu untuk menjalankan visualisasi penjadwalan proses first in first out. Kemudian ada MFQ, yaitu untuk menjalankan visualisasi penjadwalan multiple feedback queue. Kemudian ada SJF, yaitu untuk menjalankan visualisasi penjadwalan shortest job first. Dan yang terakhir ada HRN, yaitu untuk menjalankan visualisasi penjadwalan highest ratio next. Strategi yang kedua adalah strategi preemptive, yang terdiri atas yang pertama RR, yaitu untuk menjalankan visualisasi penjadwalan round robin. Kemudian yang kedua ada PS, yaitu untuk menjalankan visualisasi penjadwalan priority scheduling. Kemudian ada SRF, yaitu untuk menjalankan visualisasi penjadwalan shortest remaining first. Dan yang terakhir ada GS, yaitu untuk menjalankan visualisasi penjadwalan guaranteed scheduling. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan algoritma penjadwalan highest ratio next secara garis besarnya. Algoritma penjadwalan highest ratio next merupakan strategi penjadwalan dengan prioritas proses tidak hanya berdasarkan fungsi waktu layanan, tetapi juga jumlah waktu tunggu proses. Jadi, begitu proses mendapatkan bagian dari pemroses, maka proses akan terus berjalan sampai selesai. Algoritma penjadwalan proses yang menerapkan strategi non-preemptive, yaitu begitu proses diberikan jatah waktu oleh pemroses, maka pemroses tidak dapat mengambil proses lain untuk diproses sampai proses yang sedang dikerjakan tersebut terselesaikan. Prioritas algoritma penjadwalan ini bersifat dinamis, yang berarti mekanisme yang dapat terus-menerus berubah karena menanggapi perubahan lingkungan sistem operasi. Prioritas awal yang diberikan ke proses mungkin karena proses tersebut hanya berumus pendek dan disesuaikan ke nilai yang lebih tepat agar sesuai dengan lingkungan. Algoritma penjadwalan highest ratio next ini juga merupakan hasil dari penyempurnaan algoritma penjadwalan short job first atau SJF yang bertujuan untuk mengoreksi kelemahan SJF yang dikembangkan oleh Prince Hansen. Rumus algoritma penjadwalan highest ratio next, yaitu prioritas sama dengan dalam kurung waktu tunggu ditambah waktu layanan tutup kurung dibagi waktu layanan. Artinya, pekerjaan yang telah menunggu lama mampu bersaing dengan proses yang diperkirakan memiliki waktu dengan jangka yang pendek. Pada persamaan rasio respon di atas, jika waktu tunggu suatu proses meningkat, maka rasio respon atau prioritasnya akan meningkat sehingga proses yang telah menunggu lama akan segera dieksekusi selanjutnya setelah proses yang dieksekusi sebelumnya terselesaikan. Jadi, algoritma ini memecahkan masalah yang ada pada algoritma penjadwalan short job first atau SJF, yaitu masalah starvation. Waktu layanan atau respons muncul sebagai pembagi, maka proses yang lebih pendek mempunyai prioritas yang lebih baik. Waktu tunggu sebagai pembilang juga berarti bahwa proses yang telah menunggu lebih lama juga mempunyai kesempatan yang lebih bagus untuk memperoleh layanan pemrosesan. Jadi, ringkasnya, ketentuan algoritma penjadwalan highest ratio next berarti proses yang memperoleh waktu tanggap tertinggi, maka proses tersebutlah yang harus dilayani. Baik, berikut adalah contoh dari ilustrasi algoritma penjadwalan highest ratio next. Jadi pada halaman ini
terdapat tabel yang terdiri dari 3 kolom yang bertuliskan nama proses, yaitu mulai dari proses A, proses B, proses C, proses D, dan proses E, yang dimana masing-masing proses tersebut memiliki waktu tiba dan lama eksekusi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana konsep penerapan algoritma penjadwalan highest ratio next pada proses-proses yang terjadwal sebelumnya. Jadi, pertama-tama, proses A yang dieksekusi terlebih dahulu karena merupakan proses pertama yang datang sebelum disusul oleh proses-proses selanjutnya. Proses tersebut memiliki waktu tiba 0 sehingga dapat langsung dieksekusi oleh mikroprosesor sampai selesai. Proses A selesai pada saat satu waktu satuan keempat dan memperoleh lama tanggap sebesar 4 yang didapat dari selesai eksekusi dikurangi waktu tiba. Pada bagian bawah tabel penerapan terdapat Gantt chart yang menunjukkan penempatan proses A pada satuan waktunya, di mana proses A menempati mulai dari angka 1 sampai dengan angka 4. Selanjutnya, setelah proses A, untuk menentukan proses mana yang akan dieksekusi, maka saya akan menggunakan rasio. Rumus rasio sendiri didapatkan dengan cara dalam kurung S ditambah T tutup kurung dibagi T. S sendiri mewakili waktu sia-sia yang dapat dihitung dengan cara selesai eksekusi proses sebelumnya dikurangi waktu tiba proses saat ini. T sendiri mewakili lama eksekusi. Baik, di sini saya akan mulai menjelaskan dari proses B sampai dengan proses E. Proses B, waktu sia-sianya didapatkan dengan cara selesai eksekusi proses sebelumnya, yaitu 4 dikurangi waktu tiba proses saat ini, yaitu 1. Maka 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Dengan lama eksekusi 2, maka rasio penaltinya yaitu dengan cara menambahkan waktu sia-sia proses B dengan lama eksekusi proses B dan dibagi dengan lama eksekusi proses tersebut, yaitu 3 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 2,5. Kemudian kita lanjut menuju proses C. Proses C juga didapatkan dengan cara selesai eksekusi proses sebelumnya yaitu 4 dan dikurangi waktu tiba proses C yaitu 2. Maka 4 dikurangi 2 sama dengan 2 dan memiliki lama eksekusi 6, maka rasio penaltinya adalah 2 ditambah 6 dibagi 6 sama dengan 1,3. Kemudian proses D. Proses D yaitu didapatkan dengan cara 4 dikurangi 3 sama dengan 1 dan memiliki lama eksekusi 4, maka rasionya adalah 1 ditambah 4 dibagi 4 sama dengan 1,25. Kemudian proses yang terakhir adalah proses E, yaitu waktu sia-sianya didapatkan dengan cara 4 dikurangi 4 sama dengan 0, maka lama eksekusinya adalah 5. Jadi rasio penaltinya adalah 4 ditambah 5 dibagi 5 sama dengan 1. Berdasarkan hasil dari perhitungan rasio, dapat kita lihat bahwa proses B memiliki rasio yang paling tinggi. Oleh karena itu, maka proses B akan segera dieksekusi oleh pemroses. Selanjutnya, adalah tabel dari hasil penerapan algoritma penjadwalan highest ratio next pada proses yang telah kita jabarkan pada tabel sebelumnya, di mana B memiliki waktu tiba 1 dengan lama eksekusi 2, mulai eksekusi 4, dan memiliki selesai eksekusi 6 yang didapatkan dengan cara menjumlahkan
mulai eksekusi dengan lama eksekusi dan memiliki lama tanggap 5 yang diambil dengan cara selesai eksekusi dikurangi dengan waktu tiba. Berikut adalah gambar dari gancar proses B yang telah bergabung dengan lanjutan proses A, di mana proses B menempati 2 kolom dan melanjutkan satuan waktu dari A, yaitu dengan mengisi kolom satuan waktu 5 dan 6. Selanjutnya, untuk menentukan proses yang akan dieksekusi, maka kita akan menggunakan tabel rasio kembali. Di sini saya akan menjelaskan proses mulai dari proses C sama dengan proses E. Baik, waktu sia-sia proses C diambil dari selesai eksekusi proses terakhir dikurangi dengan waktu tiba proses saat ini, yaitu berarti 6 dikurangi 2 sama dengan 4 dan memiliki lama eksekusi 6, maka rasio penaltinya adalah 4 ditambah 6 kemudian dibagi 6 sama dengan 1,6. Begitu pula dengan proses D, waktu sia-sianya didapatkan dengan cara 6 dikurangi 3 sama dengan 3 dan memiliki lama eksekusi 4, maka rasionya adalah 3 ditambah 4 dibagi 4 dan menghasilkan 1,75. Kemudian yang terakhir adalah proses E, di mana waktu sia-sianya didapatkan dengan cara 6 dikurangi 4 sama dengan 2, maka lama eksekusinya adalah 5. Jadi rasio penaltinya adalah 2 ditambah 5 dibagi 5 sama dengan 1,4. Berdasarkan hasil perhitungan rasio, dapat kita lihat bahwa proses D memiliki rasio yang paling tinggi. Oleh karena itu, proses D akan segera dieksekusi oleh pemroses. Baik, berikut adalah gambar dari lanjutan tabel hasil penerapan algoritma penjadwalan highest ratio next, di mana proses D memiliki waktu tiba 3, lama eksekusi 4, dan mulai eksekusi 6. Dan selesai eksekusinya didapatkan dengan cara menambahkan mulai eksekusi dengan lama eksekusinya, sehingga menjadi 10 dan memiliki lama tanggap 7 dengan cara selesai eksekusi dikurangi waktu tiba. Berikut adalah gancar yang menggambarkan bagaimana proses D menempati 4 kolom dari chart ini, yaitu menempati 4 kolom satuan waktu yang dimulai dari angka di sini tertulis, di sini tergambar mulai dari 7, 8, 9, dan 10. Kemudian untuk menentukan proses yang akan dieksekusi selanjutnya, saya juga akan kembali menggunakan tabel rasio. Di sini saya akan kembali menjelaskan proses mulai dari proses C sampai dengan proses E. Proses C memiliki waktu sia-sia yang diambil dari selesai eksekusi proses terakhir dikurangi dengan waktu tiba yang dimiliki dari proses C, maka 10 dikurangi 2 sama dengan 8, dan memiliki lama eksekusi 6, maka rasio penaltinya adalah 8 ditambah 6 dibagi dengan 6 sama dengan 2,3. Kemudian yang terakhir adalah proses E yang memiliki waktu sia-sia 10 dikurangi 4 sama dengan 6 dengan lama eksekusi 5, maka rasio penaltinya adalah 6 ditambah 5 dibagi 5 sama dengan 2,2. Nah, berdasarkan hasil dari perhitungan rasio, dapat kita lihat bahwa proses C memiliki rasio tertinggi. Oleh karena itu, proses C akan segera dieksekusi oleh pemroses. Berikut adalah gambar tabel lanjutan dari penerapan algoritma penjadwalan highest ratio next. Di sini tertulis bahwa proses C memiliki waktu tiba 2
dan memiliki lama eksekusi 6 dan mulai eksekusi 10, dan memiliki selesai eksekusi yang didapatkan dari mulai eksekusi ditambah dengan lama eksekusi, dan memiliki lama tanggap 14 yang didapatkan dari selesai eksekusi dikurangi dengan waktu tiba. Berikut adalah Gantt chart dari proses C yang telah bergabung dengan proses-proses sebelumnya, di mana proses C lama eksekusinya telah menempati 6 kolom lanjutan dari proses D yang dituliskan mulai dari 10 sampai 16, yaitu dari 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Maka yang terakhir adalah proses E, yaitu memiliki waktu sia-sia seperti tabel rasio sebelumnya, maka menghitungnya juga dengan selesai eksekusi terakhir dikurangi dengan waktu tibanya. Maka 16 dikurangi 4 sama dengan 12 dan lama eksekusinya adalah 5. Maka rasionya adalah 12 ditambah 5 dibagi 5 sama dengan 3,4. Berikut adalah hasil akhir dari penerapan algoritma penjadwalan Highest Ratio Next pada proses-proses yang telah kita jabarkan. Dari gambar tabel sini dapat kita lihat perbedaan antara konsep dan realita. Pada sebelumnya kita telah menggambarkan konsep bahwa urutannya adalah proses A, proses B, proses C, proses D, dan proses E. Namun setelah kita terapkan algoritma penjadwalan Highest Ratio Next pada proses tersebut, realita yang terjadi adalah yang dikerjakan terlebih dahulu adalah proses A, kemudian disusul dengan proses B, kemudian disusul dengan proses D, disusul dengan proses C, dan yang terakhir adalah proses E. Yang juga dapat digambarkan dengan Gantt chart yang berada di bawah tabel tersebut, bahwa proses E telah bergabung dengan proses-proses yang telah mengisi chart sebelumnya, di mana proses E menempati 5 kolom dari chart tersebut yang dimulai dari 16 sampai dengan 21, yaitu dari 17, 18, 19, 20, dan 21, yang memiliki selesai eksekusi 21 yang didapatkan dari mulai eksekusi ditambah dengan lama eksekusi, dan memiliki lama tanggap 17 yang didapatkan dari selesai eksekusi dikurangi dengan waktu tiba. Jadi rata-rata lama tanggap proses tersebut adalah 9,4. Materi yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan algoritma. Kelebihan dari algoritma Highest Ratio Next adalah yang pertama, respon time lebih cepat. Setiap proses akan mendapatkan layanan yang seimbang dan tidak terjadi starvation karena proses yang memiliki prioritas dinamis. Dan kelemahannya adalah terjadi overhead akibat scheduler harus mengetahui atau memperkirakan service time proses-proses yang akan dieksekusi. Materi yang terakhir adalah implementasi algoritma. Implementasi algoritma penjadwalan Highest Ratio Next pada kehidupan sehari-hari contohnya adalah saat kita sedang berada di salon atau kita memiliki sebuah salon. Berdasarkan tabel tersebut dapat kita lihat bahwa urutan awal atau konsep pertamanya adalah mulai dari proses cuci rambut, kemudian disusul dengan catok rambut, dan diakhiri dengan potong rambut. Namun setelah ketiga proses tersebut menerapkan algoritma penjadwalan Highest Ratio Next, realitanya berubah, di mana proses yang dieksekusi terlebih dahulu adalah cuci rambut, karena proses pertama yang datang sebelum disusul oleh proses-proses selanjutnya. Lalu disusul oleh potong rambut, karena dalam aturan algoritma penjadwalan Highest Ratio Next, proses yang memiliki rasio yang lebih tinggi
maka akan dieksekusi atau dikerjakan terlebih dahulu. Yang terakhir adalah proses catok rambut yang dikerjakan oleh pemroses karena memiliki rasio yang paling rendah dibandingkan yang lain. Oleh karena itu, proses catok rambut menjadi proses yang paling akhir untuk dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.